sore, Lur. Buatku, tiada hari tanpa sibuk yo. Kalau hari ini, aku dapat tugas dari Bu Sartini untuk panen singkong. Kebetulan Bu Sartini punya usaha rumahan berbahan dasar dari singkong. Cemilan yang satu ini cukup terkenal di daerah Gunung Kidul. Sering dibawa untuk oleh-oleh kasini. Ada yang bisa nebak? Bukan gethuk loh yo. Jawabannya yang benar, patilo. Kalau yang belum tahu, tunggu wae yo. Aku mau ikut bikin sampai jadi. Oh iya, sebagian petani di sini menanam singkong jenis ketan Bimasena. Keistimewaan singkong jenis ini, satu pohon bisa menghasilkan singkong sampai 7 kg. Luar biasa toh, Lur. Singkong biasanya dipanen setelah berumur 9 bulan. Aku mau membersihkan singkongnya sekalian supaya lebih gampang dibawa pulang. Sopi, wah maling tak cekel hansip ya. Wis beres semua, Lur. Tinggal diangkut wae iki. Maling iki tak cegat mengko. Perasaan kok nggak enak yo. Seperti ada yang ngikutin. Tapi mosok siang-siang ada hantu. Maling sampean ya? Oh, apa toh? Gawa telos kok ndi iki? Lah, apa sih? Lho, ora ngerti aku hansip iki. Maling sampean iki. Maling ora ngaku iki. Arep maling ndi? Pansip. Aku ki lek kon maling wis bedol maling. Ayo wis tak laporke. Aku kesel iki wis duduh maling. Walah, ono-ono wae to Pak Hansip, malah nuduh aku maling. Oh, maling iki. Ayo. Lah wong aku iki kalau dapat tugas pasti sudah seizin yang punya yo, Pak. Gawain ngono aku. Yo, gawean. Sekalian tolong bantu ngangkut yo Pak Hansip. Lumayan ngurangi bebanku. Yuk, ayo cepat. Bahaya guys, takon gue. Wah, iki lho takon ibuke lho. Wah, ora mungkin ibuke wis ditelok kok. Lah aku nambahi. Ah, ngapusi. Wah, kok berantem ning kono malah. Kok berantem? Stepen, waduh. Tenan Pak Jep, ora percaya takon ibu. Ora percaya. Aku lek kon bedol telo ibu ya. Ora percaya. Iki paling kerja sama karo ibuke sampean iki. Wah, ora ngantel aku. Pakone Sip. Nang buri sip. Ora ngantel. Kok di sini piye to ya? Ada maling. Maling apa? Maling singkong, Bu. Aduh. Maaf ya, Ndul. Ini pasienku ini. Pasienku saya. Ya ampun. Ternyata aku disangka maling sama orang stres. Bu, ada yang bisa saya bantu lagi, Bu? Ya wis lah. Aku mau lanjut ngurusi singkong wae daripada ngurusi orang stres. Setelah dipanen, singkong langsung dikupas kulitnya. Wah, salut aku sama si Mbah. Walaupun sudah cukup berumur, tapi tetap cekatan ngupas singkongnya. Singkong terkenal banyak di sini ya Lur. Antara lain
tinggi kandungan seratnya. Jadi bagus buat pencernaan kita. Setelah dikupas, singkong dicuci dan disikat sampai bersih. Selanjutnya singkong diparut. Dul, tolong di press Dul. Oh, iya Bu. Kalau sudah, singkong dipres untuk memisahkan pati dan ampasnya. Inilah alasannya ketama jajanan ini dinamakan patilo. Kata pati dari sari singkong dan lo diambil dari kata telo atau singkong. Alat untuk presnya masih sederhana, pakai dongkrak kendaraan seperti ini. Ampas singkong belum bisa diolah langsung, Lur. Harus didiamkan selama 12 jam. Ini ampas yang sudah didiamkan 12 jam yo. Selanjutnya dicampur tepung tapioka dan bumbu halus yang terbuat dari bawang putih, kemiri, dan garam. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah itu masih harus didiamkan lagi selama 12 jam. Tujuannya supaya rasa patilo tidak asam. Nah, hasilnya seperti yang sedang dicetak ibu-ibu ini ya, Lur. Adonan yang sedikit menggumpal akan diparut, kemudian dicetak bulat-bulat. Masih belum selesai, Lur. Masih panjang perjalanan si patilo. Patilo harus dikukus dulu selama setengah jam. Kalau sudah, patilo dijemur sampai benar-benar kering supaya lebih awet. Dalam bentuk kering begini, patilo dapat bertahan sampai 5 bulan. Wis anu patine terno Mbak Tiwi. Semuanya Bu. Separuh bae. Oh, ya Bu. Mbak Holly mau ngolah patilo jadi kunafa khas Timur Tengah. Wah, piye ku yo hasilnya, Lur? Aku jadi penasaran iki. Mbak, ini Mbak, parutan singkongnya Mbak udah dibumbuin Mbak. Oh, Kon yonder ya. Ya Mbak. Untuk si kunafanya memakai keju, susu, dan tepung terigu. Kalau toppingnya ada kacang kedelai dan kacang polong yang telah digoreng. Mbak Tiwi lagi menyiapkan loyangnya. Harus dioles dengan margarin dulu supaya nggak lengket, Lur. Kalau Mbak Holly kebagian tugas memarut kejunya. Kacang untuk topping diulek kasar yo. Jadi masih ada sensasi krenyes-krenyes saat digigit. Untuk isi kunafanya, susu dan keju dimasak bersamaan. Tambahkan sedikit tepung terigu biar adonannya kalis. Jangan lupa sambil diaduk ya, Lur, supaya nggak gosong. Nah, iki yang membedakan kunafa Timur Tengah dan buatan Gunung Kidul, Lur. Kulit pastry kunafanya diganti dengan bahan dasar patilo. Tabur ke dalam loyang sampai merata. Biar makin cantik, berikan sedikit pasta makanan. Sekarang
tinggal ditutup lagi dengan adonan patilo dan dipanggang. Nggak lama kok lur, manggangnya sekitar 30 menit aja. Akhirnya jadi juga kunafa patilonya. Tinggal disiram sirup gula dan ditambah topping kacang. Wah, tampilannya menggugah selera banget ya lur. Langsung dicicipi wae yuk. Lur, udah mulai siap-siap masak untuk buka puasa yo. Gimana kalau bikin kolak biji salak ala Gunung Kidul? Bahan nih dari ubi jalar. Kalau di Gunung Kidul, ubi jalar biasa disebut telo kapri. Aku pakai ubi jalar beragam warna, dari yang putih, kuning, sampai yang ungu. Lanjut, aku cuci ubi jalarnya yo. Umbi iki nggak mengandung banyak getah, jadi saat dikupas tadi nggak banyak kotoran yang menempel. Nyucinya jadi lebih gampang dan cepat bersih. Ubi jalar ini bakal aku kukus lur. 1 jam sebelumnya dandang udah aku panaskan. Ubi jalar termasuk umbi yang lunak, cepat mateng dan cepat lunaknya lur. Lama ngukusnya sekitar 1 jam. Ojo lali, jaga apinya yo, biar panasnya maksimal. Mengukus bahan makanan pakai kukusan bambu memang nggak mudah lur, tapi sebagian orang percaya mengukus pakai kukusan bambu lebih bagus dibandingkan pakai kukusan aluminium. Buah pisang sudah mulai disiapkan tuh lur. Untuk bikin kolak bisa pakai jenis pisang kepok dan pisang raja. Kolak pada umumnya, potongan pisang dimasak bersama santan dan bahan lain. Nah, bedanya kolak di Gunung Kidul, buah pisangnya bakal jadi isian dari adonan ubi jalar. Aku bikin dulu adonannya yo. Taburi gula sesuai selera, lalu haluskan ubi jalar selagi panas. Kalau masih panas, ubi masih empuk dan mengandung banyak air. Jadi gampang menghaluskannya lur. Ojo lali, kasih sedikit garam biar gurih. Lanjut, beri tepung kanji yang bikin kolak jadi kenyal. Sekarang adon sampai rata yo. Seperti biasa lur, makanan kalau nggak cerah warna nih, bagiku kok yo kurang sedep. Makanya aku kasih pewarna makanan. Warna merah, kuning, dan hijau dikenal juga sebagai warna hangat yang bisa meningkatkan nafsu makan. Malah katanya, warna-warna ini bisa meningkatkan kecepatan seseorang saat menyantap makanan. Dek, terus nantinya disiapin. Oh, ya Pak. Oh. Iya. Waktu nih bentuk adonan jadi bulat. Pipihkan dulu, lalu isi dengan potongan pisang, baru dibentuk bulat. Harus ragam yo ukurane. Makane
butuh ketekunan. Iki bisa jadi ujian buat orang yang gak sabar. Aku mulai bikin santan nih lur. Sengaja aku pilih kelapa tua karena banyak mengandung minyak dan lebih gurih rasanya. Rebus santan bersama daun pandan. Nah, biar aromanya lebih keluar, daun pandan harus disobek begini lur. Untuk bulatan adonan harus direbus di panci berbeda lur. Ini supaya matangnya merata. Kalau direbus bersama santan bakal lebih lama matangnya. Setelah bulatan adonan matang, baru pindahkan ke panci besar. Kolak biji salak yang biasanya berwarna coklat, ku inovasikan jadi warna-warni begini. Cakep toh lur. Kalau yang mau bikin ini untuk buka puasa, yo cocok banget lah. Kota Gudeg adalah salah satu julukan kota Yogyakarta ya lur. Belum lengkap kalau datang ke Jogja tanpa mencicipi gudeg. Biasanya orang mengenal gudeg yang terbuat dari gori alias nangka muda. Padahal ada bahan gudeg lain yang sudah dimanfaatkan untuk gudeg. Ini bahan yang aku maksud lur, namanya manggar atau bakal bunga dari buah kelapa yang terbungkus pelepah keras. Dula tadi pesen manggar yang masih muda karena lebih enak kalau diolah jadi gudeg. Keluarga Pak Dula sudah 16 tahun mengolah manggar jadi gudeg lur. Tiap hari Pak Dula mengolah 20 kilo manggar segar. Kemudian potong manggar per tangkai. Gampang kok, tinggal potong dari bagian bonggolnya. Kalau sudah, manggar dicuci sampai bersih. Meskipun tekstur manggar sudah empuk, tapi masih harus direbus untuk mematangkan dan menghilangkan getahnya. Kalian sudah pada tahu belum lur? Gudeg itu sebutan untuk masakan yang diolah dengan digodok atau direbus. Penggodokan yang lama inilah
yang menjadi asal nama gudeg. Santan wajib ada dalam pembuatan gudeg. Ini salah satu kunci gudegnya lebih gurih dan keluar aroma khasnya. Untuk satu kuali sebesar ini biasanya santan dari 10 butir kelapa, Lur. Selanjutnya campurkan bumbu halus yang terbuat dari bawang merah, ketumbar, kemiri, lengkuas, dan daun salam. Setelah 10 menitan, manggar sudah bisa diangkat. Selanjutnya langsung dimasukkan ke santan. Gak usah dibolak-balik yo Lur, supaya manggarnya gak remuk. Cukup pastikan manggar terendam dalam santan. Selama 5 jam pertama, manggar dimasak dengan api besar. Setelah santan mengering, gudeg dimasak dengan api kecil selama 10 jam. Tapi kalau mau lebih lama lagi juga nggak apa-apa Lur. Malah bisa membuat rasa nih makin enak. Cara memasak gudeg di sini memang sengaja dengan kayu bakar Lur. Alasannya karena lebih mengeluarkan cita rasa khas gudeg. Bu, udah matang Bu manggarnya Bu? Udah, Dul. Kamu angkat aja ya. Oh iya Bu. Iki hasilnya Lur. Warna gudeg manggar sudah berubah coklat tua. Ini menandakan bumbu sudah benar-benar meresap. Saatnya menikmati gudeg manggarnya Lur. Aku masih di Yogyakarta Lur. Ini aku lagi kerja di tempat usaha pembuatan es puter. Nah, tabung baja ini adalah cetakan untuk es puternya Lur. Bu, mari Bu, saya liatin. Oh iya, mari silahkan. Kelapa menjadi bahan utama untuk membuat es puter. Kelapa yang dipakai adalah kelapa tua dengan kandungan santan yang banyak. Dalam sehari butuh 15 kg kelapa parut loh. Akeh yo. Koyone, kelapa dan pandan iku berjodoh dalam hal makanan. Rebus daun pandan sampai layu, kira-kira setengah jam lamanya. Santannya sudah mulai dibikin tuh Lur. Uniknya Lur, air yang dipakai untuk bikin santan dicampur dengan air rebusan daun pandan terlebih dahulu. Jadi nih, aroma daun pandan di santannya bakal menyatu sempurna. Cara prasantannya juga beda iki Lur. Pakai kain super tipis biar yang keluar cuma santannya aja. Nggak ada kelapa parut yang ikut terbawa Lur. Es puter rasa kelapa muda paling banyak peminatnya Lur. Makanya es puter kelapa muda yang paling banyak dibikin sehari-hari. Kelapa muda banyak jenisnya. Yang paling bagus adalah kelapa muda hijau yang berukuran besar. Aroma kelapanya kuat dan terasa manis. Biar aromanya keluar, kerok daging kelapa muda seperti ini. Bahan lainnya es batu.
balok-balok es batu harus dipecah sampai berukuran kecil. Dalam sehari butuh puluhan balok es. Taruh bongkahan kecil es batu di ember besi. Susun yang rapi, biar tabung baja di tengah ini tetap berdiri tegak saat diputar nanti. Kepadatan bongkahan es juga harus diperiksa yo, biar tabung mudah diputar. Tabung bakal diisi adonan es puter kalau semuanya cukup dingin. Aku siapin adonan es puternya dulu yo. Satu ember iki untuk satu resep es puter lur. Takar dulu santan kelapanya. Satu resep terdiri dari 5 gayung santan, gula pasir, garam, dan pewarna makanan. Warna merah muda untuk rasa kelapa muda, kuning untuk rasa durian, dan oranye untuk rasa tape ketan. Aduk semua bahan selama 15 menit. Sekarang tuang adonan es puter ke dalam tabung baja. Ojo lali sambil disaring biar nggak ada bahan lain yang ikut masuk. Oh iya lur, rasa es puter iki memang pakai bahan alami, termasuk yang rasa durian, pakai daging durian yang sudah dilumatkan. Mantep toh. Sebelum diputer, tambahkan garam dapur di atas susunan es batu. Garam dapur bakal meresap ke dalam susunan es dan mencair. Begitu pula bongkahan es batunya juga bakal mencair. Gabungan dingin dan garam dapur bakal meresap ke dalam tabung. Reaksi antara bahan dengan putaran ini bikin bahan cair di dalam tabung akan mengental. Memutar tabungnya lumayan lama lur, sekitar 1 jam. Air dari es yang mencair juga harus dikeluarkan. Kalau enggak, air akan luber ke tabung esnya, bisa jadi asin lur. Sesekali, adonan es di dalam tabung juga harus diaduk lur. Adonan yang mulai membeku ditaruh di atas, sementara yang masih cair ditaruh di bagian dasar tabung. Seger banget iki. Sabar yo, maghrib masih 3 jam lagi lur. Banyak nih bahannya. Api gimana, udah siap Api? Udah siap Api, beres. Nah, siap. Mas, Bang, udah siap semua kita. Es kelapa rasanya segar. Mantap. Biar manis tambah gula. Mantap. Bulan puasa gak boleh mager. Mantap. Kita semangat cari pahala. Mantap. Iya juga ya. Yuk, buat dulur-dulur semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Dan selamat juga mencari pahala. Jangan mager. Nah yuk, sudah yuk.